Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan selamat menjalankan puasa Tasyu'a yang berkaitan beriringan dengan puasa Asyura. Nah, hari Asyura adalah hari tanggal 10 Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, hari tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah para nabi dan dalam tradisi Islam. Kata Asyura itu asal katanya dari bahasa Arab, yang secara bahasa kata ini berasal dari akar kata asyara ya'syuru yang berarti 10. Karena itu Asyura berarti hari ke-10 dari bulan Muharram. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa Asyura adalah hari ke-10 Muharram. Mengenai sejarah Asyura sebelum Islam, hari Asyura itu sudah dikenal sebelum Islam, sebagaimana bangsa Quraisy di Mekah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa kaum Quraisy itu telah berpuasa pada hari Asyura sejak masa jahiliyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Pada hari Asyura, kaum Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliyah. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2002 dan juga Sahih Muslim hadis nomor 1125. Para ulama berbeda pendapat mengenai mengapa kaum Quraisy itu berpuasa. Pendapat pertama bahwa itu merupakan warisan syariat Nabi Ibrahim. Ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan tradisi yang diwariskan dari nabi-nabi terdahulu. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa sebagai hari penghormatan terhadap Ka'bah. Kemudian mengenai peristiwa Nabi Musa dan Fir'aun, nah inilah asal-usul yang paling terkenal yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari keberuntungan ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel serta menenggelamkan Fir'aun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fasamahu Musa syukralillah. Musa berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ya, referensinya di Sahih Bukhari hadis nomor 2004 dan juga Sahih Muslim di hadis nomor 1130. Kemudian mengenai status puasa Asyura di dalam Islam, bahwa puasa Asyura itu awalnya satu ibadah yang diwajibkan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura pernah diwajibkan. Setelah turun kewajiban Ramadan, statusnya menjadi sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha, falamma furidha Ramadanu taraka yauma Asyura. Ketika puasa Ramadan diwajibkan,
puasa Asyura tidak lagi diwajibkan. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2001 dan juga Sahih Muslim hadis nomor 1125. Kemudian mengenai keutamaan puasa Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata lati qablahu." Aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 1162. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil menurut penjelasan para ulama. Mengapa disunahkan puasa tanggal 9 dan 10? Menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lain bagi itu ila qabilin la asuman natasi'a." Jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 1134. Nah, hikmahnya agar berbeda dengan kebiasaan Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10. Karena itu para ulama menganjurkan agar berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, inilah yang paling utama. Kemudian apabila tanggal 9 itu tidak bisa atau tidak sempat, maka berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram. Nah, ini kalau bisa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram, nah ini lebih sempurna dalam hal ibadah puasa Asyura ini. Nah, sekarang menjadi satu pertanyaan yang menarik. Mengapa berpuasa Asyura harus menyelisih Yahudi? Apakah cara berpuasanya Yahudi sama dengan cara berpuasanya Islam? Nah, banyak orang memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih Yahudi dalam puasa Asyura, tetapi sering tidak memahami mengapa dan dalam hal apa penyelisihan itu dilakukan. Apakah puasa Yahudi sama dengan puasa Islam? Tidak sepenuhnya sama. Hadis hanya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada hari yang mereka yakini sebagai hari keselamatan Nabi Musa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallamul Madinata qara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah lalu melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Seperti yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2004 dan juga Sahih Muslim hadis nomor 1130. Namun hadis tidak menjelaskan secara rinci apakah tata cara puasanya identik dengan puasa Islam. Bagaimana kita ketahui kalau puasa Islam itu kan dari fajar sampai maghrib, ada sahur, ada berbuka. Nah, lalu mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya ikut berpuasa? Ya karena substansi peringatannya benar. Ketika Yahudi menjelaskan bahwa itu adalah hari keselamatan Nabi Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Artinya apa? Bahwa Nabi Musa adalah Nabi Islam. Ajaran Tauhid Musa dan Muhammad itu berasal dari sumber yang sama. Maka umat Islam itu lebih berhak untuk mewarisi ajaran para nabi terdahulu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima makna syukur kepada Allah atas keselamatan Musa. Lalu mengapa kemudian disuruh menyelisihi Yahudi? Ini berkaitan dengan prinsip umum syariat.
Islam mengakui nabi-nabi terdahulu, tetapi juga memiliki identitas syariat yang mandiri. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memerintahkan umat Islam untuk berbeda dari ahli kitab dalam beberapa simbol ibadah. Nah, contohnya ya ini dalam puasa Asyura ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imbaqitu ila qabilin la asuman natasya. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Sahih Muslim, hadis nomor 1134. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hikmahnya adalah agar berbeda dari kebiasaan Yahudi yang hanya mengkhususkan tanggal 10. Kemudian yang kedua, misalnya dalam penentuan arah kiblat. Pada awal hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini menegaskan bahwa identitas syariat Islam yang berdiri sendiri. Kemudian dalam hal rambut dan penampilan, dalam beberapa perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengikuti ahli kitab ketika belum ada perintah khusus. Lalu setelah Islam kuat, beliau memerintahkan pembedaan. Khaliful Yahuda wan Nasara. Selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apakah Yahudi sekarang itu masih berpuasa Asyura? Kalau secara kalender sebenarnya tidak sama. Mayoritas peneliti sejarah menjelaskan bahwa puasa Yahudi yang dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan berkaitan dengan hari raya Yahudi tertentu. Sebagian ulama menghubungkannya dengan Yom Kippur atau peringatan keselamatan Bani Israel. Namun terdapat perbedaan besar. Karena apa? Yang pertama, kalender Yahudi itu menggunakan kalender lunisolar. Sedangkan kalender Islam murni merupakan kalender lunar atau kalender bulan. Sehingga tanggal-tanggalnya tidak lagi selalu bertepatan. Karena itu puasa Asyura yang dilakukan oleh Islam sekarang ini merupakan ibadah tersendiri yang berdiri independen dari kalender Yahudi. Nah, sekarang juga ini yang perlu menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah menyelisihi Yahudi berarti memusuhi Yahudi? Tidak. Ini salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Di dalam fikih istilah mukhalafah atau menyelisihi bukan berarti permusuhan. Yang dimaksud adalah menjaga identitas syariat Islam. Bahwa kita ini memiliki syariat tersendiri. Dan tidak meniru ritual khas dari agama lain. Karena kita juga memiliki ciri khas dari ibadah sendiri. Sebagaimana orang Kristen memiliki ibadah khas, Yahudi memiliki ibadah khas, maka Islam juga memiliki karakteristik ibadah yang khas. Ya, demikian. Ini alasan mengapa kita harus menyelisihi Yahudi, bukan sekedar mereka berpuasa tanggal 10 saja kemudian kita menyelisihi di hari yang lain, tapi itulah alasannya bahwa kita memiliki identitas syariat yang mandiri, yang tidak meniru ritual khas dari agama lain, dan kita
juga memiliki ciri ibadah yang khas pada agama kita sendiri. Nah, kesimpulannya dalam pembahasan pagi hari ini, Nabi SAW menerima puasa Asyura karena peristiwa Nabi Musa adalah bagian dari sejarah para nabi yang juga diyakini oleh Islam. Setelah itu, Nabi SAW ingin menambahkan puasa tanggal 9 Muharram agar berbeda dengan praktik Yahudi. Penyelisihan tersebut bertujuan untuk menjaga identitas syariat Islam, bukan karena kebencian. Kemudian bahwa tidak ada bukti pasti bahwa seluruh tata cara puasa Yahudi identik dengan puasa Islam. Yang diketahui secara sahih adalah Yahudi Madinah berpuasa pada hari yang mereka yakini sebagai hari keselamatan Nabi Musa. Lalu Nabi SAW berpuasa dan mensyariatkan puasa Asyura kepada umat Islam. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mengokohkan iman kita, dan kita pada hari ini 9 Muharram berpuasa mengikuti sunnah Nabi SAW, dan besok tanggal 10 Muharram juga berpuasa. Sebagaimana kita mengikuti sunnahnya Nabi SAW, menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.